Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan berbicara mengenai Ibnu Khaldun, seorang filsuf, tapi biasanya dikenal sebagai seorang sejarawan. Dia yang menuliskan bagaimana menulis sejarah. Dia menuliskan tentang buku berjudul Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah juga dianggap sebagai salah satu rintisan terhadap ilmu sosiologi. Jadi Ibnu Khaldun ini dia mencatat, menganalisis bagaimana jatuh bangunnya kekuasaan, bagaimana seseorang atau sekelompok membangun suatu kekuasaan, tahapan membangun kekuasaan, tahapan menikmati kekuasaan, dan tahapan jatuhnya suatu kekuasaan. Jadi memang ada sesuatu yang disebut dengan solidaritas atau asobiah. Jadi ada suatu perasaan bersama ya, sentimen gitu, sentimen kebersamaan, satu nasib, satu sepenanggungan gitu kan, berusaha untuk mencapai tujuan bersama sehingga terjadilah suatu pengumpulan kekuatan gitu kan. Yang teori asobiah ini tentu saja dalam skala mikro bisa kita lihat dalam keseharian kita gitu, suatu komunitas membangun suatu kekuatan ekonomi karena ya satu suku mungkin. Jadi suatu komunitas juga membangun suatu kekuatan keluarga itu karena ada solidaritas juga gitu kan. Sehingga Max Weber juga menjelaskan ada sesuatu disebut dengan solidaritas mekanik dan solidaritas organik gitu kan. Jadi pembahasan tentang solidaritas ini memang karena memang bagian keseharian kita itu menjadi sesuatu yang dianalisis secara sosiologis, itu secara politik itu menjadi sesuatu yang dapat mudah kita pahami gitu. Bahkan orang lebih memilih untuk membela suatu klaim dari suatu kaum karena itu saudaranya, ada yang seperti itu. Dan inilah yang disebut dengan kebenaran telah didahului oleh identitas, atau sebenarnya orang itu harus mencari kebenaran gitu kan, tapi karena dia membela identitas atau membela kaumnya, maka dia menganalisis bahwa kebenaran yang didahulukan itu adalah mengenai persaudaraan dulu ketimbang membela kebenaran yang nyata itu. Tentu saja di dalam praktek politik itu solidaritas keluarga, pertemanan itu menjadi sesuatu yang mungkin membuat kekuatan gitu kan, bahkan rekayasa politik demi untuk membela teman, keluarga, ini biasa itu di dalam dunia politik. Lalu bagaimana kita bisa membahas tentang apakah kebenaran itu ditentukan oleh suatu struktur kekeluargaan? Tentu saja. Setiap orang yang membentuk struktur, membentuk tatanan masyarakat, dia membangun suatu kebenaran. Kebenaran sehingga dia merasa bisa menata suatu masyarakat, bahkan menetapkan suatu nilai. Nah, di sini persoalannya apakah nilai yang dijalankan itu berdasarkan suatu kebergunaan untuk dirinya saja atau untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Di sini memang setiap orang itu memiliki kebenaran, tapi apakah kebenaran itu bersifat mutlak atau bersifat relatif? Dan tentu saja selama kita berbicara manusia, maka kebenaran itu bersifat relatif, kadang memihak kan? Nah, di sini bahwa kadang orang bisa goyah ketika dia membicarakan tentang sesuatu yang benar, bisa tentang suatu kaum yang melakukan suatu tindakan yang tidak etik, tapi karena dia sama-sama satu kaum itu, maka dia membela atau minimal tidak terlalu menyalahkan, atau dia berusaha untuk menghentikan kritik yang terlalu tajam karena ini berbicara mengenai suatu persaudaraan juga, seperti itu. Jadi setiap orang itu tergantung kepentingannya juga. Dan jalan untuk mengamati tentang kepentingan ini adalah mengenai apakah ada hubungan apa dengan dia. Ketika dia memiliki suatu kesamaan, mungkin di sana kita bisa menetapkan dia memiliki suatu solidaritas gitu kan.
Dan solidaritas ini apakah bersifat kekeluargaan? Bisa bersifat kekeluargaan. Tapi solidaritas ini juga adalah berbicara mengenai suatu kepentingan. Pembicaraan mengenai otoritas. Jadi orang itu bukan hanya membela keluarganya saja, tapi berbicara juga tentang suatu otoritas kemapanannya, otoritas pengetahuannya, kepentingannya, ini seperti itu. Bahkan yang lebih parah itu sebenarnya asobiah tentang solidaritas itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Yang paling parah itu adalah apabila menjadi sesuatu yang disebut dengan tribalisme, kesukuan gitu kan. Apalagi mengarah kepada suatu konflik itu menjadi sesuatu yang rasisme kan, di sana dimulailah. Dan memang kebenaran itu memang selalu hidup di dalam keterbatasan ruang dan waktu gitu kan. Kebenaran itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, itu ada suatu proses untuk dirumuskan dan pemilihan gitu kan. Seseorang itu menetapkan seseorang berlaku benar, berlaku salah itu ya ada perumusannya, ada suatu cara menilainya. Ada suatu warga keturunan yang melakukan suatu tindakan etik, provokasi. Lalu dari mana suara yang akan mengevaluasi itu? Apakah dari keluarganya sendiri? Ya tentu saja bisa dari keluarganya sendiri. Bisa juga dari bukan orang lain. Jadi memang kalau suatu mengkritik seseorang itu haruslah dari golongannya sendiri, ini sudah menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki suatu eksklusivitas. Dia eksklusif hanya menerima pendapat dari orang yang satu keluarga dengan dia, sehingga hanya keluarganya saja yang bisa menghentikannya. Nah di sini kita menjelaskan bahwa kebenaran itu ya terbatasi gitu, atau dia mengelak dari suatu kebenaran karena dia merasa yang bisa menyampaikan kebenaran itu hanya keluarganya saja. Ini juga sesuatu yang jelek juga, tribalisme juga. Dan memang untuk memahami tentang nilai kemanusiaan, menghargai sesama, egaliter, itu memang sesuatu yang agak perlu komitmen dan suatu perjuangan. Jadi karena kita membela suatu nilai kemanusiaan, kita mendahulukan primordial, sukuisme, itu bagaimana gitu kan. Tapi selalu ada saja yang ingin membela orang-orang yang walaupun salah, tapi karena dia bersaudara itu dibela gitu. Ada saja gitu. Jadi kebenaran itu selalu memiliki kepentingan. Terima kasih.